Baik, kita memperingati dan merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Mestinya beberapa hari yang lalu, bukan? Dan tadi saya sempat baca bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kalau saudara nanti pulang, saudara bisa baca ulang. Di Kisah Rasul pasal 1 dikatakan Yesus waktu pada saat mau naik ke surga, dia memberikan wejangan atau nasihat atau perkataan terakhir buat para muridnya. Dan isi daripada perkataan itu adalah murid-muridnya termasuk kita akan menerima kuasa dunamis, yaitu Roh Kudusnya yang diberikan buat kita. Dan itu memberikan kita keberanian, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Setuju? Bukan untuk gaya-gayaan, bukan membuat kita menjadi lebih rohani daripada orang lain, membuat kita seperti seakan-akan lebih dekat Tuhan, sedangkan orang lain lebih jauh dari Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi Roh Kudusnya diberikan buat kita untuk supaya kita menjadi marturia atau menjadi saksi bagi Tuhan di bumi ini. Dan tadi Pak Gembala Senior sempat berkata bahwa ketika Yesus naik, para murid-muridnya itu tetap menatap ke langit. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Mereka menatap langit sampai Yesus hilang di angkasa itu. Karena mungkin mereka masih punya pengharapan. Karena percakapan sebelum Yesus naik itu mereka sempat tanya gini, kapan engkau memulihkan bangsa Israel? Karena dalam kondisi fisik atau secara jasmani, bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh tentara Romawi atau bangsa Romawi. Nah, itu mungkin mewakili pertanyaan kita semua di dalam ruangan ini. Apalagi dalam masa COVID, pandemi yang kita nggak tahu ujungnya sampai kapan nanti. Kita mempunyai pengharapan dan pertanyaan kurang lebih mirip. Yaitu sampai kapan Tuhan akan memulihkan pandemi ini sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Nah, pagi hari ini karena pengharapan itulah saya membuat judul buat firman Tuhan yang saya akan coba sharingkan buat Bapak Ibu. Judulnya adalah Jangkar Pengharapan atau Anchor of Hope. Karena kalimat ini atau kata ini, pengharapan adalah sebuah kata yang sangat sering sekali diucapkan di 1 tahun lebih belakangan ini. Setuju nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Halo, yang di belakang. Betul? Iya kan? Saudara nggak punya pilihan lain selain hanya berharap bahwa tahun ini atau tahun depan keadaan berubah. Setuju? Saudara berharap akan pekerjaan kembali normal, betul? Dan berharap kita tidak lupa cara salaman, karena sekarang kita sudah tidak pernah salaman lagi. Berharap kita bisa cipikika-cipikiki. Ya kan, berharap kita bisa saling peluk lagi, kita bisa duduk makan sama-sama rame-rame lagi, berharap seperti itu. Bahkan yang lebih penting, berharap penghasilan, pekerjaan, income kita kembali normal seperti sebelum pandemi. Semuanya isinya adalah pengharapan. Sehingga saya pilih judul ini karena di dalam hati saya sangat yakin sekali ini yang dibutuhkan dan yang menjadi tanda tanya besar dalam hati setiap orang percaya yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan seperti apa yang saudara dan saya miliki saat ini. Kitab Mazmur 46 ayat 1-3 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan very present help in trouble. Jadi pertolongan yang hadir di dalam trouble, di dalam persoalan, di dalam kesesakan. Ayat ketiga Mazmur 46. Sebab itu, sebab apa? Sebab Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun, katakan sekalipun. Bumi berubah, sekalipun apa? Gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun
ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Tapi kalau saudara baca baik-baik, ada berapa kali kata sekalipun? Ada 4 kali, betul? Ada 4 kali kata sekalipun. Ya, oleh sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun, 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 sekalipun. Saya sengaja ambil dulu kitab Mazmur ini sebagai introduction untuk kita belajar sama-sama mengenai pengharapan. Kata sekalipun mempunyai pengertian keadaannya tidak berubah, situasi luar kita tidak berubah, tetapi kita tidak akan berubah. Sekalipun bumi berubah, sekalipun laut bergelora, sekalipun gunung goncang, sekalipun keadaan berubah, ekonomi berubah, goyang semuanya, namun Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya, mungkin ini berita yang tidak terlalu disukai oleh Bapak Ibu pagi hari ini. Sekalipun pandemi ini tidak berakhir, Allah tetap merupakan tempat perlindungan dan kekuatan. Artinya, walaupun pandemi masih ada, walaupun persoalan masih ada, walaupun duit tetap kurang, tapi Allah tetap perlindungan dan kekuatan. Dalam ayat ini, saya tidak menemukan Allah merubah keadaan. Setuju? Karena sekalipunnya muncul 4 kali. Sehingga kalau saudara baca ini otomatis satu-satunya yang timbul di dalam hati dan pikiran kita semua adalah berharap. Setuju enggak? Berharap, setuju? Bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Sekalipun ini semua berubah, goyang, goncang, ribut, kacau balau dan segala macam. Kita berharap di dalam Tuhan kita menemukan perlindungan dan kekuatan. Kekuatan artinya kita bisa bertahan dan kita bisa survive. Bahkan kita bisa jadi pemenang di dalam kata sekalipun ini. Ada amin di rumah Tuhan? Jadi kalau saudara berdoa, kita semua berdoa cepat-cepat pandemi ini berlalu. Baik doa itu, tetapi Mazmur 46 bilang sekalipun doa kita belum dijawab atau mungkin tidak dijawab, tapi Tuhan tetap menjadi perlindungan dan kekuatan bagi kita. Ibrani 6 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan. Nah, tadi kan saya sudah katakan ada 4 kali sekalipun. Ya, keadaan tidak berubah, semuanya berubah, kacau balau, penderitaan, masalah segala macam. Dan Tuhan janjikan dia tetap perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dan itu menimbulkan pengharapan. Dan di sini Ibrani 6 ayat 19 bilang pengharapan itu seperti apa? Sau. Sau itu apa sih? Jangkar. Betul? Jiwa kita. Bukan bagi yang lain. Buat jiwa kita. Nyawa kita. Bukan bagi deposito kita. Bukan bagi pekerjaan kita. Bukan bagi jodoh kita. Tapi bagi jiwa kita. Saudara tahu, di dalam Alkitab yang paling penting dan berharga untuk Tuhan bukan deposito pekerjaan saudara, tetapi jiwa saudara. Amin. Yang paling penting buat Tuhan bukan saudara punya penyembahan, bukan saudara punya tepuk tangan, bukan saudara punya perpuluhan. Yang paling penting buat Tuhan adalah jiwa saudara. Karena Yesus pernah berkata, buat apa orang memiliki seisi dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya, kehilangan jiwanya. Karena jiwa itu paling berharga buat Tuhan. Dan dia katakan di sini dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya jiwa kita itu perlu ini. Supaya aman. Oke? Supaya aman. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oke?
agak sedikit berbeda. Terjemahan Sederhana Indonesia, Ibrani 6 ayat 19. Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman, ya, bagi diri kita sendiri. Supaya kita dikuatkan, nah ini ada bedanya nih. Dan tidak terbawa oleh arus apapun. Arus apa Pak? Mazmur 46, sekalipun ada 4 kali. Karena pengharapan kita sebenarnya, dikasih tahu pengharapan kita sebenarnya adalah siapa? Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus, rumah Allah di surga. Pagi hari ini saya share 3 poin. Apa itu jangkar yang kuat dan aman? Nah, ini kan ada gerak nih kapalnya atau perahunya. Saudara perhatikan baik. Poin yang pertama atau hal yang pertama mengenai jangkar. Jangkar mempunyai manfaat atau fungsi, yaitu membuat perahu atau kapal ini tidak kemana-mana, tetap pada area yang dikehendaki. Setuju nggak? Betul? Jangkar ini mempunyai fungsi, mempunyai manfaat. Tugasnya adalah menjaga kapal ini tidak kemana-mana. Ibrani 6 tadi bilang, perahu ini adalah jiwa kita. Setuju? Jiwa kita yang perahu ini butuh jangkar ini yang kuat dan aman supaya jiwa kita nggak kemana-mana, nggak goyah, ya, nggak patah semangat, nggak hilang dan tersesat, nggak melenceng. Dari apa? Dari kehendak Tuhan. Jadi jangkar ini menjaga supaya jiwa kita, hidup kita, diri kita tetap berada di dalam area atau perimeter kehendak Tuhan. Setuju? Sekalipun bumi berubah, sekalipun laut bergoncang, gunung goyah, jiwa kita tetap berada di dalam area kehendak Tuhan. Tugas jangkar. Oke? Nah, dikatakan jangkar itu adalah pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Yang membuat jiwa saudara tetap berada di dalam area lingkaran kehendak Tuhan sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goyah, sekalipun laut bergelora. Pengharapan seperti apa? Jawabnya cuma satu, pengharapan yang benar. Berarti lawannya pengharapan yang salah. Jadi saudara gak bisa bilang, oh Pak, ini pengharapan Pak. Ya betul. Tapi pengharapan seperti apa yang kuat dan aman supaya jiwa kita tidak kemana-mana dan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Pengharapan yang benar, karena ada pengharapan yang salah. Apa itu pengharapan yang benar? Pengharapan kita yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena banyak orang punya pengharapan, tetapi sangat disayangkan pengharapannya tidak selaras dengan firman Tuhan. Sehingga pengharapannya menjadi pengharapan yang salah. Setuju? Pengharapan yang salah menuntun kepada kenyataan yang salah. Benar gak sih? Benar? Kenapa banyak orang percaya kecewa ketika pengharapannya tidak terpenuhi atau pengharapannya tidak menjadi kenyataan? Karena pengharapannya tidak selaras dengan firman Tuhan. Palsu, PHP. Tuhan bukan pribadi yang suka kasih PHP. Dia bukan pemberi harapan palsu. Tapi kita akan menuduh dia pemberi harapan palsu karena kita salah berharap. Karena pengharapan kita tidak selaras, tidak searah, tidak seiring, tidak seharmonis dengan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Kita buat pengharapan kita menurut kita dan kita ambil firman Tuhan untuk setuju dengan kita. Benar gak sih? Kita bangun pengharapan kita dulu, baru kita cari ayat mana yang mendukung pengharapan kita. Itu yang benar. Terbalik Bapak Ibu. Kita harus tahu pengharapan Tuhan apa untuk kita, baru kita ambil itu sebagai pengharapan kita. Benar gak? Saudara gak bisa bikin pengharapan saudara dulu baru bilang Tuhan, Tuhan ini pengharapan saya ya, A, B, C, D, E, tolong setuju, stempel, meterai, Rp6.000, tanda tangan, deal.
Gak bisa Bapak Ibu. Pengharapan kita yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Dan itu menjadi pengharapan yang benar. Dan pengharapan yang benar itu akan menjadi pengharapan yang kuat. Karena harapannya bukan harapanku. Lo benar gak sih? Yang kita hidup ini harapan kita atau harapan Tuhan? Harapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jelas banget. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki. Kaki itu buat apa? Buat jalan. Kaki itu buat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jalan. Tujuan. Sehingga dia bilang firman itu harus jadi pelita. Menjadi dasar, jadi penunjuk. Banyak orang membuat ilustrasi bahwa pengharapan itu seperti pelita dalam gelap. Setuju gak sih? Betul? Dalam keadaan yang paling terpuruk. Dalam sakit yang paling menderita. Dalam sakit yang sudah tidak ada harapan. Begitu muncul secercah harapan. Harapan itu seperti pelita. Setuju gak? Kalau saudara mau di dalam keadaan yang paling gelap di musim kehidupan pandemi seperti ini. Saudara mau ada pelita pengharapan yang muncul. Saran saya, cari di dalam firman Tuhan. Amin. Pelitanya ada di sini. Jangan buat pelita sendiri. Halo, KRC. Jangan pergi beli pelita sendiri. Jangan buat pelita sendiri. Cari pelitanya di dalam firman Tuhan. Karena itu merupakan pengharapan yang benar. Yang kedua, balik lagi gambar tadi. Yang kedua, nah ini seru nih yang kedua nih. Saudara perhatikan, jangkar adalah sesuatu yang tidak kelihatan ketika digunakan. Kalau saudara lihat, semua orang yang turunin jangkar ke dasar laut, otomatis sangat yakin sekali jangkarnya tidak mungkin terlihat. Karena dia ada di bawah. Sampai kalau terlihat, saya mau katakan jangkar itu belum berfungsi. Karena masih ada di dalam perahu masih terlihat. Tapi kalau sampai diturunkan tidak terlihat, berarti itu jangkar itu mulai berfungsi. Nah baik ya, jangkar tidak terlihat. Angin dan arus, saudara perhatikan ada angin itu wind. Dan arus yang bertiup terhadap perahunya, ya itu yang akan menyingkapkan jangkar yang tidak terlihat di dasar laut itu nyantol kepada apa? Oke, saya ulangi. Jangkar yang diturunkan secara fisik nih ya, ilustrasinya, jangkar yang kita turunkan dari perahu tidak terlihat bukan? Tertutup air karena dalam airnya turun ke dasar laut. Tetapi angin, arus, ombak yang menggonjang-ganjingkan perahu di atas air itu menyingkapkan jangkar yang di bawah nyantol tertanam kepada apa? Karena kalau dia punya perahu bergeser jauh dan tersesat dan hilang, kita udah tahu. Jangkarnya kena pasir, Pak. Tapi kalau jangkarnya enggak kemana-mana, tetap di dalam lingkaran area yang kita kehendaki, kita yakin banget. Di bawah sana walaupun tidak terlihat, jangkarnya nyantol di batu karang. Oke. Pandemi ini, situasi seperti yang sekarang kita semua alami, baik hamba Tuhan, pebisnis, rohaniawan, anak sekolah, semua alami hal seperti ini. Menyingkapkan saudara punya jangkar pengharapan dan saya sedang nyantol kepada apa? Kalau saudara tergeser, saudara hanyut, cepat-cepat saudara deteksi jangkarnya nyantol di mana. Karena kalau dia nyantol di batu karang yang benar, batu karang yang sejati, yang kuat dan aman bagi jiwa kita, dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau dia di pasir dan saudara mulai lihat tingkah laku orang tersebut mulai galau, mulai pegang sana pegang sini, mau bunuh diri lah, mau gantung diri lah, mau putus asa lah. Saudara bilang, hei, jangkarmu di mana sekarang? Karena pandemi ini, persoalan masalah krisis ini hanya menyingkapkan
Saudara punya pengharapan itu ada di mana sebenarnya? 1 Korintus 10:4 bilang begini. Batu karang yang sejati adalah Kristus. Kalau jangkar saudara kena di batu karang yang sejati itu. Hei, Mazmur 46 bilang sekalipun bumi goyang, sekalipun laut bergelora, sekalipun gunung goncang, jangkar saya ada di batu karang pribadi Kristus. Enggak kemana-mana. Setuju? Mungkin saudara sekarang masih berpikir saudara masih punya deposito dan tabungan. Dan saudara bilang, Pak, jangkar saya masih nyantol di situ. Di deposito, Pak. Di simpanan, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, apakah itu aman gak? Mungkin saudara bilang kuat. Keuangan saya cukup kuat, Pak. Pekerjaan cukup kuat. Profesi, kedudukan saya cukup kuat, Pak. Tapi kuat apakah memberikan aman? Kuat mungkin memberikan nyaman, tapi nyaman belum tentu aman. Halo? Betul? Saya alami Bapak Ibu. Bahwa uang itu memberikan dalam tanda kutip rasa aman. Saya tahu Bapak Ibu gak punya uang tuh bikin pusing. Karena kita beli voucher listrik kan pakai uang Pak ya. Bukan pakai shalom dan doa kan. Gak mungkin saya beli voucher listrik pakai shalom dan doa. Kasih shalom doa terus ambil voucher listrik. Enggak. Pakai uang. Tapi apakah uang itu memberikan aman? Aman yang dikatakan dalam Ibrani 11 tadi bilang gini. Ibrani 6 tadi bilang gini. Aman itu asal katanya adalah selamat. Savior. Selamat. Apakah uang, pekerjaan, keluarga, jabatan, kedudukan, posisi, semua yang saudara sudah punya saat ini memberikan rasa aman dan selamat bagi saudara? Bukankah pandemi ini udah membuktikan 2M gak cukup buat menyelamatkan seorang nyawa dari terkena virus corona? Hello? Apakah dia memberikan rasa aman? Enggak. Hanya tertambat pada batu karang Kristus yang memberikan rasa aman. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara perhatikan baik. Jangkar tidak meniadakan atau menghalau ombak, badai, dan angin. Benar? Saya tidak menemukan begitu jangkar diturunkan, langsung angin berhenti. Begitu jangkar diturunkan, arus stop, gelombang berhenti, teduh, nggak ada. Karena jangkar punya tujuan bukan untuk menghalau persoalan. Pengharapan kita dipakai bukan untuk menghalau persoalan Bapak Ibu. Setuju? Tapi orang Kristen karismatik paling jago menghalau persoalan. Berapa banyak di sini yang pernah praktek tengking persoalan? Ayo. Banyak. Roh penderitaan dalam nama Yesus pergi. Betul? Sampai puasa 3-4 hari Pak. Buat apa Pak puasanya? Menghalau persoalan pergi. Menghalau anginnya pergi Pak. Saya mau kasih tahu, dia gak akan pergi. Karena pengharapan punya fungsi bukan menghalau angin dan gelombang dan arus pergi. Dia tetap ada, sekalipun ada, kita tetap aman dan tenang. Amin. Sekalipun pandemi masih ada, penderitaan masih ada, persoalan masih ada, kekurangan masih ada. Tapi waktu Tuhan tarik kita keluar dari api penderitaan itu, dia lihat kita, dia lihat image-nya, wajah dan rupanya ada di dalam setiap saudara. Jadi kira-kira apa pengharapan Tuhan buat kita di dalam penderitaan ini? Dia mau supaya semua sifat dan karakter Kristus
Dia berharap setiap sifat dan karakter Kristus muncul dari saudara dan saya, sekalipun kita berada di dalam penderitaan.